Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah di mana saja berada? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar di kelas 3 SD atau MI semester 1. Pelajaran kelima, Salat kewajibanku. Sub pembelajaran A. Inti ibadah salat. Sebelum belajar, ayo berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti materi ini, peserta didik dapat 1. Peserta didik mampu menyebutkan arti solat dengan benar. 3. Peserta didik mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan solat dengan benar. 3. Peserta didik mampu melaksanakan solat secara tertib. 4. Peserta didik mampu membiasakan melaksanakan solat tepat waktu. Inti ibadah solat. Gambar apakah ini? Ya, gambar orang sedang melaksanakan solat. Solat menurut bahasa artinya doa. Solat menurut istilah artinya serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan salat artinya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karenanya, orang yang rajin salat akan menjadi baik hidupnya, seperti akan menjadi anak yang disiplin. 2. Akan menghormati waktu dan tidak suka terlambat. 3. Akan mudah berkonsentrasi mengerjakan pekerjaan. 4. Akan merasakan hidup tenang. Nah, inilah manfaat daripada melaksanakan sholat. Orang yang selalu rajin mengerjakan sholat, maka akan tertanam di dalam hidupnya, perilakunya akan disiplin. Karena sholat harus tepat dengan waktu. Maka anak yang rajin sholat tepat waktu, maka dia juga
akan membiasakan dirinya tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Datang mengaji tepat waktu. Dan belajar di rumah tepat waktu. Mengerjakan PR tepat waktu. Mengumpulkan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Kenapa dia bisa melakukannya itu dengan tepat waktu? Karena dia sudah membiasakan dirinya sholat tepat waktu. Maka akan tertanam kedisiplinan di dalam hidupnya. Kemudian, orang yang rajin sholat selalu menghormati waktu dan tidak suka terlambat berleha-leha. Orang yang rajin sholat, maka dia akan menghormati waktu dan dia tidak suka dengan terlambat. Begitu juga aplikasinya. Ketika dia mendapatkan tugas dari gurunya, maka dia mengumpulkannya tidak terlambat. Ini adalah bentuk dari seseorang yang rajin sholat tepat waktu, maka dia akan terbiasa tepat waktu dan tidak melambat-lambatkan pekerjaannya apabila dia mendapatkan pekerjaan dari orang lain. Yang kedua, akan mudah berkonsentrasi mengerjakan pekerjaan. Karena orang yang rajin sholat, dia akan berkonsentrasi dengan bacaan dan gerakan yang dilakukannya. Maka akan tertanam di dalam jiwanya, dalam kehidupannya, akan selalu berkonsentrasi jika mengerjakan sesuatu. Mengerjakan PR, dia akan berkonsentrasi. Tidak menjawab pekerjaan itu dengan asal-asalan. Tetapi dia akan berkonsentrasi mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian orang yang rajin sholat itu, hidupnya akan merasa tenang. Nah, begitu juga aplikasinya dalam kehidupannya. Orang yang selalu sudah terbiasa mengumpulkan tugas tepat waktu, maka hidupnya akan tenang. Tidak akan merasa bersalah dan tidak merasa was-was akan kena marah karena dia sudah mengerjakannya dengan tepat waktu. Nah, ini aplikasi mengerjakan ibadah sholat tepat dengan waktu. Dan sholat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan tidak disiplin, mencegah perbuatan selalu melambat-lambatkan pekerjaan. Kemudian sholat itu mencegah kita dari perbuatan yang acak-acakan mengerjakannya. Kemudian sholat itu mencegah kita dari perbuatan was-was, tidak tenang. Sehingga tertanam di dalam hatinya, orang yang rajin sholat akan mendapatkan ketenangan. Mengerjakan sholat hukumnya wajib, harus dilaksanakan. Begitu pentingnya mengerjakan sholat, maka sholat menjadi salah satu rukun Islam kedua. Rukun itu artinya adalah ibaratnya sebuah bangunan. Maka bangunan itu dibangun melalui pondasinya. Jika kita membangun rumah, maka rumah itu akan bisa berdiri kalau ada pondasinya. Pondasinya itu adalah 2 kalimah syahadat. Kemudian atap-atapnya akan rapi jika ada tiangnya. Maka tiang dalam sebuah bangunan itu adalah sholat. Kemudian sementara isi-isinya di dalam itu adalah seperti puasa, zakat, dan menunaikan ibadah haji. Maka pentingnya mengerjakan sholat, karena sholat menjadi salah satu rukun Islam yang kedua. Amal ibadah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah di alam akhirat nanti adalah sholat kita.
apakah kita kerjakan dengan rajin ataukah tidak. Maka pertama kali yang akan ditanya nanti ketika hari kiamat nanti tentang solat kita. Siapa yang rajin solat, selamat. Siapa yang terlambat atau tidak mengerjakan solat, maka bencana bagi dirinya. Orang Islam yang berkewajiban melaksanakan solat adalah Muslim. Muslim harus diawali dengan mengucapkan 2 kalimah syahadat. Setelah Muslim, sudah masuk akil balik. Laki-laki usianya 17 tahun dan perempuan usianya 15 tahun. Maka dia sudah dikatakan akil balik. Maka hukumnya dia sudah wajib melaksanakan sholat. Bagi yang masih di bawah umur 17 dan 15 bagi perempuan, masih, tetapi bagi yang sudah berumur 7 tahun, Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk melaksanakan sholat. Jadi, meskipun kita masih berumur 7 tahun, kita disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat. Walaupun belum wajib. Karena yang wajib itu 17 tahun dan kalau perempuan 15 tahun. Namun kata Rasulullah, yang berumur 7 tahun disuruh untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena kata pepatah Minang, kalau sejak kecil sudah dibiasakan sholat, maka ketika dia masuk remaja, dia akan terbiasa melaksanakan sholat. Kalau bahasa Minangnya, ketek telaja-laja, gadang tabawa-bawa, lah gaye indak kabarubah. Artinya, ketika belajar sholat waktu usia kecil, maka setelah remaja, dewasa, dia akan terbiasa melaksanakan sholat. Dan setelah tua, dia tetap mengerjakan sholat. Begitulah pentingnya mengerjakan sholat, sehingga Nabi menyuruh anak yang sudah berumur 7 tahun, suruh untuk mengerjakan sholat. Nah, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar tulisan Muhammad. Muhammad adalah Nabi kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir yang membawa ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, kata Nabi di dalam hadisnya, muru auladakum bis shalah wahum abna'u sab'i sinin. Artinya, perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Kemudian lanjutannya, watribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Artinya, dan pukullah jika mereka, anak-anakmu itu yang sudah berumur 7 tahun meninggalkan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Jadi, inilah perintah Nabi kepada orang tuanya yang memiliki putra-putrinya sudah berusia 7 tahun, disuruh untuk mengajarkan sholat. Meskipun dia belum tahu bacaannya, ikut-ikut saja. Asal jangan ribut di tempat sholat. Nah, lalu kata Nabi, dan pukullah jika mereka meninggalkan sholat ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Nah,
Ini apa maksudnya? Artinya adalah pentingnya mengerjakan sholat, sampai-sampai Nabi Muhammad menyuruh sejak kecil sudah diajarkan untuk sholat, supaya dia setelah besar dia terbiasa sholat, dan setelah tua juga dia tetap mengerjakan sholat sampai akhir hayatnya. Kenapa? Karena amalan yang pertama nanti akan ditanya tentang sholat. Lalu bagaimana pahala seorang anak yang di umur 7 tahun itu? Nah, anak yang berumur TK atau SD umur 7 tahun, ya, dia mengerjakan sholat, pahalanya diperuntukkan untuk kedua orang tuanya. Nanti kalau anak itu sudah masuk akil balik sesuai dengan usia yang telah ditentukan di dalam Islam, kalau dulu umur 17 tahun, kalau perempuan umur 15 tahun, maka dia baru wajib, kalau ditinggalkannya dia berdosa. Tapi kalau masih di bawah, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan, ya, dia belum kena dosa. Tetapi Nabi menganjurkan agar menyuruh anak-anak kita sholat sejak kecil, supaya besar nanti terbiasa untuk sholat. Nah, inilah pesan Rasulullah kepada putra-putri umat Islam agar supaya mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, umat agama Islam, kitab suci kita. Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah petunjuk Allah kepada manusia yang beriman, yang sudah masuk Islam. Nah, dalam menjalani kehidupan di dunia dan menjalani kehidupan akhirat nanti. Nah, apa petunjuk Allah kepada manusia? Di dalam Al-Quran surat Toha ayat 132, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la tas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan sholat itu. Kami, kata Allah, tidak meminta rezeki kepadamu, akan tetapi kamilah, kata Allah, yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akhirat itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ayat ini memerintahkan kita, Allah memerintahkan manusia agar mengerjakan sholat. Ketika mengerjakan sholat, kita sabar mengerjakannya. Seletih, sesusah apapun kita kerjakan sholat. Itu sabar. Kenapa? Karena dari orang yang bersabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar.
Maka orang yang mendirikan sholat, lalu bersabar, maka Allah akan memberikan rezeki. Bukan kita yang memberikan Allah rezeki, tetapi Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka oleh karena itu, kalau kita sholat, mengerjakan sholat, yang untung kita sendiri. Kalau kita tinggalkan sholat, kita sendiri yang merugi. Kenapa? Karena Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran surah yang lain. Meskipun kata Allah, manusia itu sholat semuanya, tidak akan menjadikanku naik pangkat. Dan begitu juga sebaliknya. Seandainya seluruh manusia itu tidak mau mengerjakan sholat, aku tidak akan turun menjadi sebagai Tuhan. Jadi, sholat itu kebutuhan kita. Sholat itu adalah kewajiban bagi kita. Sebagai rasa syukur kita kepada Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan kita. Maka sholat sebagai pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus melaksanakan sholat. Sholat fardu yang harus dikerjakan umat Islam dalam sehari semalam itu 5 kali. Pertama, sholat subuh. Jumlah rakaatnya 2. Waktunya di pagi hari. Setelah terbit fajar. Dan berakhir ketika matahari mulai terbit. Maka kalau waktunya itu antara pukul jam 4.30 sampai dengan jam 5.30. Yang kedua, sholat zuhur. Jumlah rakaatnya 4. Waktunya ketika matahari di atas kepala kita. Kalau diukur dengan waktu atau jam, antara pukul 12:04. Yang ketiga, sholat asar. Jumlah rakaatnya 4. Waktunya setelah matahari tergelincir. Diukur dengan bayang-bayangan tubuh kita. Bayangan tubuh kita lebih panjang dari yang aslinya. Maka waktu sholat asar telah masuk. Kalau diukur dari waktu atau jam, antara pukul 15.30. Kemudian yang keempat, sholat maghrib. Jumlah rakaatnya 3. Waktunya setelah matahari terbenam. Antara pukul jam 18. Kemudian sholat isya. Jumlah rakaatnya 4 rakaat. Waktunya setelah sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat subuh. Nah, inilah sholat yang harus kita laksanakan dalam sehari semalam. Yaitu sholat subuh, jumlah rakaatnya 2. Kedua, sholat zuhur, jumlah rakaatnya 4. Sholat asar, jumlah rakaatnya 4. Sholat maghrib, jumlah rakaatnya 3. Sholat isya, jumlah rakaatnya 4. Inilah yang diwajibkan kita mengerjakan dalam sehari semalam.
Solat fardu lebih utama dikerjakan secara berjamaah. Di mana? Bisa di rumah dan bisa dikerjakan di masjid. Apakah boleh dikerjakan sendiri? Boleh, ketika tidak ada orang berjamaah. Tapi kalau ada orang berjamaah, maka kita harus lebih afdal mengerjakan secara berjamaah di rumah ataupun di masjid. Bahaya meninggalkan sholat. Pertama, tidak mengerjakan sholat subuh. Satu kali meninggalkan sholat subuh, maka Allah akan menenggelamkannya ke dalam neraka jahanam selama 60 tahun. Bayangin, nanti orang yang satu kali meninggalkan sholat subuh, maka Allah akan tenggelamkan dia nanti di neraka jahanam 60 tahun. Karena satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangin, hitungan-hitungan waktu akhirat dengan dunia jauh berbeda. Satu hari di akhirat itu sama kita hidup di dunia ini 1000 tahun. Nah, satu kali kita meninggalkan sholat subuh, maka Allah akan menenggelamkan kita ke dalam neraka jahanam 60 tahun. Nah, kaliannya 60 tahun itu dikalikan 1000 tahun sehari, maka akan mendapatkan hukuman 60.000 tahun di dalam neraka jahanam. Bayangin, begitulah lamanya. Nah, ini akibat orang yang meninggalkan sholat subuh. 2. Tidak sholat zuhur. Satu kali meninggalkan sholat zuhur, sama seperti dosanya orang yang membunuh 1000 orang muslim. Itu dosanya. Berapa kali kita tidak mengerjakan? Ya dikalikan. Maka tempatnya juga di neraka nantinya. Tidak sholat asar. Satu kali meninggalkan sholat asar, sama seperti dosanya orang yang menghancurkan Ka'bah di kota Mekah. Tidak sholat maghrib. Satu kali meninggalkan sholat maghrib, sama seperti dosanya orang yang berzina dengan orang tuanya sendiri. Na'udzubillah. Satu kali kita meninggalkan sholat maghrib, sama seperti kita berzina dengan kedua orang tua kita sendiri. Na'udzubillah. Kemudian selanjutnya, tidak sholat isya. Satu kali kita meninggalkan sholat isya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho jika tinggal di buminya ini. Karena bumi yang kita huni ini adalah milik Allah. Allah tidak ridho. Dan Allah tidak ridho menggunakan segala nikmat-nikmatnya. Apapun fasilitas di muka bumi ini, satu kali kita meninggalkan sholat, Allah tidak ridho kita menghuni dunianya ini, dan tidak ridho, tidak rela dia hasil bumi ini kita nikmati. Kemudian segala yang dikerjakan dan digunakan akan berdosa. Nauzubillah. Maka begitu pentingnya sholat. Karena bahayanya ini. Maka lihatlah seperti di gambar. Ketika waktu azan berkumandang, panggilan sholat telah datang, ayo kita kerjakan sholat. Jika kita sedang nonton TV, waktunya azan telah berkumandang, stop nonton TV. Sholat dulu.
Nah, apapun pekerjaan kita, sudah datang panggilan sholat, maka kita hentikan. Apakah kita sedang bermain bola, azan telah berkumandang, hentikan permainan itu. Dan kita bergegas untuk melaksanakan sholat, baik di masjid ataupun di rumah secara sendiri. Kenapa? Karena bahaya meninggalkan sholat. Satu kali tidak sholat subuh, Allah akan tenggelamkan kita nanti di dalam neraka selama 60 tahun. 1 tahun, 1 hari di dunia itu, 1 hari di akhirat, sama hidup di dunia 1000 tahun. Lama. 1 kali kita meninggalkan sholat zuhur, dosanya sama dengan membunuh 1000 orang muslim. 1 kali kita meninggalkan sholat asar, sama dosanya orang yang menghancurkan Ka'bah. 1 kali kita meninggalkan sholat maghrib, sama dosanya seperti orang yang berzina dengan orang tuanya sendiri. Nauzubillah. 1 kali kita meninggalkan sholat isya, Allah tidak meridhoi semua yang kita huni ini. Dan Allah tidak ridho apa yang dihasilkan bumi ini kita makan. Dan Allah tidak ridho segala yang kita kerjakan dan yang kita gunakan dari hasil bumi ini akan selalu berdosa. Maka oleh karena itu, stop nonton TV ketika azan telah berkumandang. Dan bergegaslah untuk mengerjakan sholat. Stop bermain ketika azan telah berkumandang. Kerjakan sholat. Stop tidur ketika azan telah berkumandang. Laksanakan sholat. Mudah-mudahan anak-anakku yang soleh dan solehah, mulai saat ini, jangan lagi tinggalkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Karena ini ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, setelah kalian mendengarkan video pembelajaran ini, tugas siswa, salinlah soal latihan di bawah ini ke dalam buku catatan agamamu. 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. 3. Kumpulkan tugasmu tersebut sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. 1. Solat menurut bahasa artinya titik-titik. 2. Solat dilaksanakan untuk membuktikan titik-titik kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Melaksanakan solat berarti memohon titik-titik kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Solat merupakan ibadah yang pertama titik-titik pada hari kiamat. 5. Sebutkan 5 solat fardu yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, anak-anakku yang soleh dan solehah, agar selalu mengerjakan solat 5 waktu dalam sehari semalam. Agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mengabdikan diri kepadanya. Dan mudah-mudahan kita semua akan selalu istiqomah mengerjakan solat tepat waktu dan tidak berleha-leha mengerjakannya. Karena manfaat dari ibadah solat itu mendidik kita disiplin, kemudian mendidik kita tepat waktu, kemudian mendidik kita agar hidup tenang. Maka oleh karena itu, jaga solat 5 waktunya dalam sehari semalam. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.